distribusi terkait terlebih-lebih diskrit yang mungkin akan sering digunakan ya, saya rasa 4 distribusi itu untuk memodelkan banyaknya klaim. Nah itu penting untuk diketahui. Terus nah hari ini kita akan lanjutkan terkait kelas AB0 dan juga tadi truncation and modified at zero. Jadi sebenarnya ini menuntaskan bab 6 gitu ya, seperti apa gitu. Nah sebelum itu mungkin saya langsung saja ya, nanti mungkin absennya di belakang saja. Saya izin untuk share. Oke, apakah sudah terlihat PPT-nya, Dek? Sudah, Bu. Oke, jadi saya mulai ya. Jadi di sini agendanya sama, pendahuluan ya, istilahnya mengingat-ingat apa yang sudah kita pelajari pekan sebelumnya ya. Dan saya rasa sudah cukup banyak gitu ya, tinggal yaitu dari awal dulu sampai yang pekan lalu terkait distribusi diskrit. Lalu hari ini ya kita sekali lagi tetap distribusi diskrit juga, tapi bagaimana mengenal AB0, kelas AB0 itu seperti apa. Sebenarnya tetap ke distribusi juga sih, Dek, tapi kayak distribusi itu apakah bisa kita golongkan ke kelas AB0 atau AB1 atau dan yang lainnya. Nanti kita lihat. Lalu nanti penutup ya kesimpulan kita ya seperti apa. Ini mungkin tidak terlalu lama ya perkuliahan hari ini karena ya tinggal istilahnya mengklasifikasikan saja distribusi yang sudah kita kenal sebelumnya. Oke, jadi saya highlight di sini untuk hari ini kita mempelajari distribusi diskrit yaitu kelas AB0 dan juga truncation and modification at zero. Nah, di sini untuk kelas AB0, adik-adik ini saya ambil dari loss model, jadi adik nanti bisa lihat. Saya cuman ambil ya definisinya terkait bagaimana kita menggolongkan distribusi yang termasuk ke kelas AB0. Jadi di sini PK itu mungkin adik-adik sudah tidak asing ya. PK itu adalah peluang N sama dengan K, itu adalah densitas dari variabel acak dan istilahnya anggota dari distribusi kelas AB0 itu memenuhi hal di bawah ini gitu istilahnya ya. Jadi PK itu sama dengan A ditambah B per K dikalikan PK min 1 dan A dan B itu merupakan konstan. Nah, dengan K-nya itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi di sini mungkin terlihat seperti rekursif ya. Jadi memang kita perlu nilai peluang densitas di titik sebelumnya untuk menghitung titik selanjutnya. Istilahnya seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan di sini peluangnya dimulai dari 0 gitu kan ya. Karena ini K-nya 1 berarti kita perlu untuk P1 berarti kita perlu informasi dari P0 gitu. Nah, kalau kita buat bentuk lain dari definisi ini kita mungkin biasanya mungkin yang ini ya, yang formula rekursif ketika si PK-1 itu lebih besar dari 0. Jadi di sini kita bisa buat sebagai K dikalikan rasio dari densitasnya PK dibagi PK-1 itu adalah A dikali K ditambah B, atau istilahnya ya kita bisa bilang ini sebagai ini ya kayak persamaan linear ya dengan dengan nanti hubungannya seperti apa untuk peluang-peluangnya dengan K-nya sekali lagi itu 1, 2 dan 3. Nah, terus ini secara ringkasnya, jadi sebenarnya AB0, kelas AB0, distribusi AB0 itu terdiri atas 1, 2, 3, 4 distribusi, Poisson, binomial, negatif binomial, geometrik. Makanya dari kemarin mungkin kita bahas 4 hal ini ya, yang 2 mungkin ditugaskan, yang 2 sudah dibahas di kelas gitu.
Nah, kenapa kok mereka bisa, memenuhi masuk ke kelas AB0 karena ya itu tadi, mereka bisa kita bentuk PF-nya atau densitasnya sebagai yang persamaan yang di slide sebelumnya tadi. Jadi PK itu sama dengan A plus B dibagi K dikali dengan PK-1 dengan kondisi bahwa A-nya itu ya masing-masing distribusinya ya. Jadi A-nya itu 0 kalau untuk Poisson, kalau B-nya konstanta B itu lambda sehingga menghasilkan istilahnya PK. Kalau kita ambil contoh gitu kan ya, PK-nya si Poisson kan adik-adik sudah tahu ya, lambda dikali E pangkat min lambda gitu kan. Terus tergantung si X-nya gitu, X-nya 1 berjalan gitu. Tapi untuk yang 1, X-nya 1 berarti kan dibagi 1 faktorial gitu. Tapi kalau kedua ya kan nanti berdasarkan yang sebelumnya juga. Nah itu sebenarnya kita bentuk PF yang biasanya menjadi bentuk tadi A plus B per K dikali dengan PK min 1-nya gitu. Nah kebetulan di sini untuk P0 atau istilahnya titik awalnya ya, itu ya kita bisa dapatkan sesuai dengan densitas di tiap-tiap distribusinya. Lalu untuk binomial, nah di sini sebenarnya adik-adik nanti tinggal menggunakan tabel ini saja. Jadi ya sebaiknya memang tahu pembuktiannya ya. Nanti mungkin hanya satu yang dibahas, tapi mungkin untuk yang lain, nah itu bisa jadi pengembangannya adik-adik di tempat masing-masing ya. Nanti bagaimana, kenapa kok si binomial itu A-nya sekian, B-nya sekian. Nah itu tuh nanti ya memang didekati dengan bentuk yang tadi klasifikasi member A B0 ya kita bisa bentuk si peluang di titik K-nya itu sebagai A plus B per K dikali dengan peluang yang di titik sebelumnya gitu. Jadi istilahnya ini hanya melihat bentuk PDF-nya kita bentuk sesuaikan dengan member yang di AB0 itu tadi. Yang negatif binomial juga seperti itu, geometrik juga seperti itu. Jadi nanti adik-adik bisa berpatokan dengan ini semua. Tentunya ini kan ya sesuai dengan parameternya ya. Kalau binomial kan dia kemarin M dan Q, kalau negatif binomial kan R dan beta. Geometrik pun juga R beta tapi R-nya 1 itu kan ya. Jadi tentunya ya kalau adik-adik tahu yang negatif binomial secara mudah adik-adik semua dapat yang geometrik seperti apa. Itu, nah ini contohnya bagaimana kita membuktikan si binomial distribution. Jadi distribusi binomial kan kita sudah tahu karakteristiknya seperti apa gitu ya. Si PF-nya bagaimana, ekspektasinya bagaimana, VAR-nya bagaimana. Nah itu kita buktikan apakah dia member si AB0 gitu, kelas AB0. Nah bagaimana pembuktiannya? Ya ini langsung saya tunjukkan. Jadi di sini ya tentunya kita beranjak dari PK-nya. PK itu apa kemarin? PK itu adalah densitasnya densitas peluang dari si distribusi binomial. Parameternya apa? M dan Q. Tapi mungkin biasanya bisa N dan P gitu kan ya. Tapi ini kalau kita mengikuti loss model, M itu menyatakan jumlah percobaannya, Q itu ya peluang suksesnya gitu kan ya. Kalau kita dekati dengan mungkin notasi yang sudah sering kita ketahui atau parameternya. Nah, di sini untuk peluang densitas binomial K dimulai dari 0, 1 sampai M. Lalu PK itu 0, PK itu sama dengan 0 untuk yang lainnya gitu maksudnya ya, kemungkinannya, peluangnya. Lalu di sini peluang untuk K sama dengan 1, 2 sampai M itu bisa kita tulis sebagai ya adik-adik ingat ini rumus kombinasi ya. Kombinasi itu kan bisa kita tuliskan dalam faktorial gitu. Jadi ini hanya penjabarannya saya rasa. Nah, terus bagaimana ini semua densitas ini kita bisa bentuk menjadi rekursif gitu. Jadi istilahnya bisa kita munculkan bentuk peluang di sebelumnya. Kan ya berarti kita istilahnya modifikasi gitu kan ya. Jadinya di sini setelah dimodifikasi jadi istilahnya faktorialnya ya kita keluarkan sehingga ada bentuk K-1. Nah, ini di sini diperoleh bahwa yang bawah ini ya, jadi Q dibagi 1 min Q dikali suatu dikali PK-1. Nah, ini nanti adik-adik bisa lihat. Lalu di sini PK yaitu tadi karena kita pengen membuktikan bahwa si binomial itu kelas AB0. Berarti kan harus kita bentuk sebagai bentuk yang ini gitu ya. Jadi PK itu sama dengan A plus B
dibagi K dikali PK-1. Jadi K, A dan B-nya pun juga istilahnya ya konstan ya, sesuai dengan si distribusinya itu. Makanya dengan bentuk yang sudah ada gitu berarti kan ya ini sebenarnya bisa kita buat si A-nya itu berarti kan min Q dibagi 1 min Q terus ditambah dengan B, B-nya berapa? B-nya ya ini M+1 dikali Q dibagi 1 min Q. Terus dibagi K, nah itu merupakan B-nya. Jadi di sini istilahnya kita ya itu ya kayak melihat bentuk, oh ternyata ini tuh A-nya, ini tuh B-nya, sehingga bisa kita anggap sebagai konstanta keduanya itu dan kita kalikan dengan peluang sebelumnya. Nah terus setelah kita tahu, oh ternyata ini A-nya, ini B-nya dibagi dengan K gitu, sudah sesuai dengan bentuk si AB0 tadi, itu kan sudah cocok gitu. Tapi apakah kalau kita tambah nilainya satu-satu gitu, misal istilahnya kalau K-nya bertambah satu-satuan terus, apakah memang tetap berlaku seperti itu, kan harus dicek juga toh. Makanya di sini juga perlu dicek kembali gitu. Jadi kalau misal K-nya itu bertambah 1, apakah tetap menghasilkan nilai yang sebelumnya? Nah, ternyata benar. Nilainya di sini tetap menghasilkan nilai yang sama dengan nilai sebelumnya gitu. Jadi nilai peluang di F+1 itu juga sama dengan nilai konstanta itu dikalikan PM atau istilahnya ya nilai peluang di sebelumnya. Jadi istilahnya ini juga berlaku untuk M+2, M+3 dan seterusnya dan rekursi ya. Jadi kita menggunakan misal kalau mau cari peluang di M+2 ya kita gunakan tadi konstanta A plus B per K itu dikalikan dengan peluang yang sebelumnya gitu. Nah, terus di sini berarti kita istilahnya kan berarti untuk semua K berlaku demikian atau ya nilainya akan sama dengan nilai yang sebelumnya gitu kalau kita kalikan dengan konstanta tersebut. Berarti kita bisa bilang bahwa nilai si distribusi binomial ini ya itu terklasifikasi dalam AB0 kelas karena tadi terbukti yang PK sama dengan A plus B dibagi K kali PK-1 itu berlaku untuk semua K ketika K-nya itu ditambah 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Itu ya. Nah, nanti untuk distribusi lain adik-adik juga bisa gunakan langkah ini tentunya berawal dari mana Ibu? Dari densitasnya masing-masing gitu. Bagaimana adik-adik membentuk densitas yang awal itu menjadi hubungan dengan densitas yang sebelumnya. Tentunya kan dia ada modifikasi di nilai K-nya, ada mungkin penambahan K dikurang K, ya modifikasi gitu ya. Jadi nanti adik-adik juga bisa cari di berbagai sumber, saya rasa juga akan dijelaskan. Jadi nanti bisa dicek-cek kenapa kok dia tadi ini yang ini ya, kenapa Poisson binomial dan geometrik masuk. Kalau geometrik saya rasa juga mirip ya dengan negatif binomial. Dengan binomial tadi. Kalau binomial kan si ini ya Bernoulli. Kalau geometrik kan negatif binomial. Jadi nanti mungkin bisa dicari. Kalau contoh yang saya tampilkan tadi adalah punyanya binomial. Jadi untuk negatif binomial dan geometrik dan Poisson, nah nanti adik-adik bisa cek di sumber lain ya. Nah itu apakah jelas sampai situ? Nah terus di sini kalau tidak ada pertanyaan, di sini ada contoh adik-adik. Diberikan N itu ya pembaca yang menyatakan banyaknya klaim gitu ya. Dan adalah anggota kelas distribusi AB0. Dan diketahui A-nya itu 0,75 dan B itu sama dengan 3 gitu. Dan adik-adik diminta untuk cari P sama dengan 0 dan juga min dari N. Coba kira-kira kalau dari kasus ini dia sebenarnya bisa kita modelkan dengan distribusi apa kalau kita lihat dari karakteristik yang ada di sini. Kan kita bisa lihat ya di masing-masing distribusi itu nilai A dan B-nya itu karakteristiknya beda-beda gitu. Kalau si Poisson A-nya 0, kalau B itu si geometriknya 0, kalau yang lain seperti ini. Nah itu kira-kira kalau kita sudah punya nilai AB-nya suatu konstanta, berarti menurut adik-adik dia masuk ke distribusi yang mana gitu. Dan kira-kira adik-adik bisa cari tahu enggak peluangnya ketika N-nya itu sama dengan 0 seperti apa?
Silakan coba direnungkan dulu ya. Saya izin 5 menit untuk ambil barang dulu ya. Bentar. Oke, maaf ya, ternyata terputus ya. Coba saya share screen lagi. Sudah ada bayangan tidak tadi soal tadi kira-kira, cocok kita modelkan atau kita ya modelkan ya dengan distribusi apa, Dek? Ada yang terpikir? Negatif binomial, Bu. Alasannya apa, Dek? Karena kan A-nya itu positif. Terus di negatif binomial juga itu A-nya positif. Terus bentuk pecahan, Bu, jadi sama A-nya. Yang B-nya juga positif, Bu, yang negatif binomial. Oke, good. Jadi betul, itu kita bisa identifikasi dari situ ya. Kalau kita perhatikan, sudah kelihatan ya PowerPoint saya. Kelihatan, Bu. Ya, jadi di sini betul sekali. Tadi siapa yang berpendapat tadi? Rida, Bu, Rida. Oh ya, Rida. Karena tidak kelihatan kalau saya share entire screen-nya. Oke, Rida. Jadi good sekali. Jadi betul kita lihat karakteristiknya ya. Di sini A-nya kalau ada perhatikan untuk yang positif itu kan antara si negatif binomial dan juga geometrik gitu kan. Kalau yang si binomial pasti dia akan nilainya negatif. Dan Poisson pun pasti nilai A-nya itu 0. Jadi tidak mungkin si Poisson dan juga binomial. Hanya kandidatnya ya tinggal negatif binomial dan geometrik. Tapi ternyata setelah kita lihat nilai B-nya, kalau kita perhatikan dari dua kandidat tadi, negatif binomial dan geometrik, ternyata yang sesuai dengan soal tadi ya hanya yang negatif binomial, nggak 0 kan tadi B-nya. Jadinya ya yang paling cocok untuk kita modelkan adalah yang negatif binomial itu. Jadinya makanya kita cari peluangnya ya dengan negatif binomial ini gitu. Jelaskah itu mengidentifikasi? Nah, terus bagaimana nilainya? Peluang N sama dengan 0 dan juga min-nya dari N-nya itu tadi. Kalau min negatif binomial bagaimana? Ini yang perlu dicari apa dulu berarti menurut adik-adik? Nilai beta. Iya, parameternya ya, nilai beta dan juga nilai R-nya itu berapa sih sebenarnya dengan yaitu tadi karena A dan B itu kan sebenarnya juga dalam parameter juga toh kalau ada diperhatikan tadi A dan B di sini kan dia kan juga dalam parameter beta ini pun juga. Nah itu dari informasi itu sebenarnya kita dapatkan nilai parameternya dulu. Nah tentunya nanti peluangnya kan bisa kita cari dari ya definisi peluang dari negatif binomial itu seperti apa gitu ya. Oke, silakan siapa yang mau coba? Yang sudah dapat nilai beta. saya
Berapa nilai betanya? 3. Oke, terus nilai R-nya? R-nya berapa R? Wait, baru mau dicari Ibu. Oh ya. Sama itunya peluang N sama dengan 0. Berarti kita perlu apa di situ? Ya informasi terkait densitasnya negatif binomial. Nah, itu kan kita bisa masukkan parameter-parameternya ketika si X-nya 0 gitu. Kan sama aja, atau N ketika N-nya 0. Nah, itu kan langsung ada nilainya pasti. Paham maksudnya? Paham, Bu. Nah, silakan. Coba berapa dapatnya? Tapi S-nya yang semuanya 5, Bu. Oke, R-nya 5 ya, B-nya 3, R-nya 5. Berarti kan bisa dicari dong ininya, peluang ketika 0. Kalau apa? Ekspektasinya bagaimana? Minnya dari si negatif binomial itu seperti apa? Ada Beta yang kali ingat? R. Nah, beta kali R. Berarti kan tinggal langsung berapa langsung dapat hasilnya kalian? 15 ya, 3 dikali 5 toh. Yep. Tinggal peluang di nolnya itu berapa? Berarti perlu PDF-nya si negatif binomial. Saya rasa ya kayak binomial toh, tapi ada bedanya sedikit di ininya, N besarnya. Oke, nanti silakan dicek. Nah, ini saya sebenarnya sudah, ini adik-adik bisa lihat hasilnya betul ya tadi. Alasannya tadi betul sekali Rida sampaikan, jadi karena si A-nya itu antara 0 dan 1, positif gitu ya istilahnya ya, dan B-nya itu lebih dari 0, berarti kriteria yang disampaikan di contoh tadi adalah distribusi negatif binomial. Lalu next-nya apa? Ya kita kan yang ditanyakan peluangnya N ketika 0, berarti kan ya kita perlu informasi dari parameternya tuh sebenarnya berapa sih? Oh, beta dan juga R toh kita perlu cari tahu berapa nilainya dari nilai si koefisien A dan B tadi. Terus setelah itu, nah ini nanti adik-adik cocokkan apakah tepat atau belum berdasarkan PDF-nya negatif binomial. Terus selanjutnya ya ekspektasinya, kan sebenarnya ekspektasi dari Pak Ubahaca yang berdistribusi tertentu kita bisa cek juga di appendix gitu kan. Dan kita tahu bahwa ya kayak gamma ya, parameternya kita kalikan. Nah, ini pun juga sama, R dikali beta, berarti ya 5 dikali 3, yaitu 15. Itu ya, jadi ini contoh. Nah, di sini ini ada latihan adik-adik, diberikan N adalah anggota kelas dari distribusi AB0, dan P0 itu 0,4 sekian, lalu P1 itu 0,4 sekian, sama ya, P0 dan P1, lalu P2 itu adalah 0,15. Tentukan distribusi dari N. Jadi bagaimana adik-adik menentukan distribusi apa yang sesuai dengan si N ini. Dengan mungkin parameternya berapa ya, dan mungkin ya jenisnya apa. Nah itu kalau ini yang diketahui adalah peluangnya. Jadi mungkin ya diidentifikasi apakah apa namanya N secara agregat. Ini kan bisa jadi ada, kalau N keseluruhan kan berarti adik-adik bisa jumlahkan dari masing-masing peluangnya ini kan ya. Dan terus nanti kita lihat karakteristiknya seperti apa. Nah itu nanti coba dilatih adik-adik apakah dekat dengan Poisson, negatif binomial atau binomial gitu. Nanti atau geometrik malah. Nah itu nanti mungkin diidentifikasi seperti apa ya karakteristiknya. Mungkin bisa cari expected-nya juga, var-nya. Nah itu silakan. Oke, jelas ya. Nah terus kita lanjut di sini terkait truncation dan modification at zero. Jadi di sini misalkan ada PK sama peluang N sama dengan K, itu adalah densitas dari variabel acak yang diskrit dan dia adalah member AB1. Jadi di sini AB1 itu yang seperti apa? Sebenarnya kayak yang tadi PK sama dengan A plus B. Dibagi K dikali PK-1, tapi di sini K-nya itu mulainya dari 2. Jadi istilahnya kita punya informasi awal yaitu P1 gitu ya, P1 dari suatu distribusinya gitu. Jadi nanti adik-adik di sini bisa hubungkan gitu ya seperti apa toh karakteristik distribusinya. Terus di sini
ada juga notasi PKT. Nah, T di sini maksudnya adalah zero truncated atau ya kita truncated itu apa? Dipotong ya. Jadi kalau misal ada modifikasi di mana nilai 0 itu dipotong, berarti kita bisa cari fungsi peluangnya dan notasinya ini gitu. Terus kalau di sini zero modified, nah biasanya ini tetap dilibatkan si nolnya gitu dan kita nanti istilahnya notasikan dengan M gitu. Jadi ada densitas tentu kan beda ya. Kalau yang PK mungkin ya maksudnya lengkap gitu ya keseluruhannya. Tapi kalau ini, nah ini ada modifikasi di nolnya. Jadi bisa dipotong ataupun mungkin dia dianggap ada atau ya istilahnya tetap ada tapi dimodifikasi. Entah itu nanti dianggap istilahnya kayak kalau gimana ya kalau dimodifikasi di nol itu kan berarti bisa jadi ya tetap ada si nilai nolnya gitu. Jadi mungkin kita tentukan batasan tertentu kah sehingga yang di luar batas itu menjadi nol. Nah, itu kan sebenarnya penting untuk kita akomodasi tidak semerta-merta langsung dipotong gitu. Jadi ya itu nanti tergantung kasusnya seperti apa. Terus di sini untuk kelas AB1 ini sebenarnya yang saya tampilkan di sini adalah kayak penjabarannya gitu Dek, bagaimana hubungan si peluang-peluang tadi yang zero truncated dan juga zero modified dan juga yang biasa gitu, seperti apa untuk densitas peluangnya. Nah di sini untuk P besar Z ini adalah PGF yang kita kenal sebelumnya, yaitu kalau dalam diskrit berarti kan ya dia sigma PK, P kecil densitas dikali dengan Z. Z pangkat K ya, Z ininya ya, apa namanya, si peubahnya gitu. Jadi ini definisi PGF yang sebelumnya. Lalu di sini PZ ini adalah yaitu anggota AB0 kelas. Dan juga PM, dan ini kita definisikan PMZ. PMZ itu PGF-nya dari anggota dari AB1 kelas. Jadi ada modified-nya di sini. Modified Z, tapi ya definisinya bedanya apa? Ya ini peluangnya nanti yang digunakan itu berbeda. Beda dengan yang tadi, yang AB0 kan PK saja. Tapi kalau PKM, nah ini PKM-nya ini berarti punyanya si AB1 atau ada modified-nya di sini. Nah, bagaimana hubungannya si PKM itu dengan si PK gitu atau si densitas yang biasa dengan yang modified? Nah, itu sebenarnya ya kita nanti akan cari konstanta yang memenuhi si densitas ini, hubungan dua densitas ini yang seperti apa itu? Nah, itu akan dijabarkan. Dan kondisi ini ketika K-nya itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu ini P0M biasanya memang nanti ya akan diketahui berapa sih sebenarnya peluang modifikasi di titik 0 itu seberapa. Lalu di sini untuk PGF-nya si AB1 kelas itu kita bisa bilang sebagai P0M atau sebenarnya kan ya ini kan definisi yang di atas tadi ya, tapi kita jabarkan istilahnya summation-nya itu yang 0 dikeluarkan terus yang summation kita istilahkan jumlahkan dari 1 sampai tak hingga. Terus yang 0 tetap, ini saya rasa tidak ada perubahan ya yang depan, yang belakang ini. Yang belakang ini ya kita libatkan bagaimana hubungannya dengan si tadi PK biasa yang di AB0 tadi. Berarti kan PKM itu sama dengan C dikali PK. Konstanta bisa keluar, yang di sini ternyata ini apa ini definisi apa? Kalau Anda perhatikan ini kan sebenarnya juga PGF biasa gitu, yang ini yang atas yang AB0 gitu, tapi dikurang dengan P0. Jadi ini kan karena mulainya 1 toh, padahal kalau PGF kan dari 0 gitu, bukan dari 1. Makanya di sini kalau kita ubah ya dia PGF biasa kita kurangi P0 ya, ini kan artinya sama gitu. Tujuannya apa sih ini Bu gitu? Tujuannya kita cari konstannya. Konstannya itu berapa yang bisa menghubungkan si PK dengan PKM ini modified gitu. Nah, terus di sini kita tahu bahwa si PM1 atau P1 itu sama dengan 1 gitu. Jadi nanti adik-adik bisa cek kalau sesuai dengan definisinya itu nilainya 1, lalu kita bisa substitusi tadi PM1 yang di sebelumnya ini ketika ininya 1, Z-nya 1 berarti kita bisa bilang bahwa P0
M itu ditambah C dikalikan 1 karena di sini tadi kan PZ ya. Jadi di sini 1 juga dikurang P0. Berarti di sini C itu bisa kita dekati dengan 1 dikurang P0M dibagi dengan 1 min P0 atau ya kita bisa dapatkan si P0M itu sama dengan 1 dikurang C. Ya ini tinggal ditukar-tukar bentuknya, saya rasa ya menyesuaikan ya, tapi yang penting yang ini nih C-nya 1 dikurang P0M dibagi dengan 1 min P0 itu adalah estimasi dari nilai konstanta yang menghubungkan si tadi siapa si PF dan juga PM-nya gitu. Yang ini ya maksud saya PKM dan juga si PK-nya itu seperti apa. Oh, C-nya itu bisa kita dapatkan dengan 1 dikurang P0M dibagi dengan 1 min P0 gitu. Nah, terus di sini ada hubungan juga. Jadi kita tadi yang mendapatkan konstanta tadi C1 dikurang P0M dibagi 1 min P0 itu kita substitusi ulang ke yang di awal tadi yang belum kita asumsikan bahwa si PM1 sama P1 itu 1. Nah, itu kita kembalikan lagi. Jadi tadi bentuk C-nya ya. Ini hanya substitusi C-nya. Terus dari sini ternyata kalau kita perhatikan ini seperti ada pembobotan gitu ya terhadap si PGF. Jadi di sini kalau ada perhatikan ini kan 1 dikurang si C, lalu ini kan C-nya gitu. Kalau kita jabarkan ya. Ternyata ada weighted average atau istilahnya ya pembobotan ya dari si PGF-nya si yang biasa gitu sebesar si C itu dan selebihnya ya terhadap si 1. Jadi sebenarnya ya ada hubungannya ini si PMZ sama si PZ gitu. Makanya di sini kalau kita lihat hubungan sebelumnya kalau kita dapatkan si densitas si PKM-nya atau si modified-nya kita bisa peroleh dari pembobotannya si densitas yang biasa gitu. Dibobotkan seberapa? Ya sebesar si C tadi 1 dikurang P0M dibagi 1 min P0 gitu. Dan K-nya mulai dari 1. Jadi ini nanti hubungan yang mungkin penting yang adik-adik bisa gunakan untuk menghubungkan gitu antara si AB0 dan AB1. Nah, terus di sini ada juga PTZ. PTZ itu adalah zero truncated distribution atau yaitu peluang probability generating function, apa sih istilahnya fungsi pembangkit peluang ya dari distribusi zero truncated. Jadi distribusi yang nolnya dipotong gitu. Dan dia ada hubungannya dengan si PGF PZ juga gitu. Nah, di sini kalau kita set si P0M itu 0 dan kita gunakan hubungan yang sebelumnya 64 dan 65 ini, maka kita peroleh PTZ itu adalah PZ dikurang P0 dibagi dengan 1 min P0. Dengan PT itu adalah PK per 1 dikurang P0. Nah, ini mungkin yang penting adalah bagaimana kita menghubungkan si PKT ini dengan yang PM tadi gitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang ini deh yang sebenarnya mungkin yang jadi highlight itu adalah persamaan yang 6.7 ini. Jadi bagaimana kita menghubungkan si modifikasi tadi dengan yang truncated. Oh, ternyata kita bisa kurangkan 1 dengan si P0M tadi modified kita kalikan dengan peluang yang truncated di titik K tersebut. Jadi kita bisa peroleh untuk P0M-nya, PKM-nya itu adalah ya nanti yang dituju berapa K-nya. Lalu di sini juga hubungan PGF-nya adik-adik bisa langsung gunakan saja. Jadi di sini PGFM Z itu sama dengan P0M 1 ditambah dengan 1 min P0M dikali PTZ. Nah, di sini kalau adik-adik perhatikan ini juga weighted average juga. Jadi kita memboboti si P untuk PGF-nya si M dan PGFT itu PGF-nya si M itu ternyata juga pembobotan dari si PTZ-nya, tapi sebesar berapa? Ya sebesar 1 min peluang 0M-nya tadi, yang mungkin arbitrary tadi ya, apa istilahnya, ya bisa kita tentukan kemudian gitu berapa, mungkin kita asumsikan gitu ya. Nah, di sini makanya di sini dia bilang zero modified distribution is also weighted average of degenerate. Jadi kita cari hubungannya gitu.
Oh ternyata zero modified itu juga berhubungan dengan zero truncated dari yang AB0 kelas gitu. Nah di sini example-nya mungkin tidak saya tampilkan, tapi nanti bisa dicek di loss model ya. Nah ini ringkasannya adik-adik. Jadi kalau misal distribusi itu sebenarnya ternyata kalau Poisson bisa kita bilang sebagai ZT. ZT Poisson itu maksudnya zero truncated Poisson. Itu juga sebuah distribusi. Lalu zero modified itu adik-adik nanti bisa cek di appendix B di loss model. Nah itu lengkap bagaimana sih sebenarnya PDF-nya, PGF-nya. Nah itu bisa dicek satu-satu. Zero truncated, zero modified-nya Poisson itu seperti apa? Berarti kan istilahnya ya ada modifikasi di situ itu ya. Bagaimana ini hanya ringkasannya saja. Untuk binomial pun juga. Jadi di sini zero truncated binomial, zero modified binomial dengan ininya ya parameternya masing-masing seperti apa gitu. Jadi nanti adik-adik bisa cek di tabel ini. Saya rasa sangat lengkap gitu, tinggal digunakan saja untuk pengaplikasiannya. Nah di sini saya punya contohnya gitu. Sebenarnya penerapannya bagaimana sih Bu? Kenapa banyak sekali gitu ya? Nah, di sini adik-adik diminta untuk cari tentukan peluang untuk distribusi ETNB. ETNB itu Extended Truncated Negative Binomial. Dengan R-nya itu adalah min 0,5, betanya 1 gitu. Lalu di sini adik-adik diminta untuk cari ya peluangnya itu untuk truncated version dan juga modified version dengan P0M-nya sama dengan 0,6 gitu. Kira-kira gimana? ETNB itu maksudnya yang ini ya. ETNB ini truncatednya, ini yang zero modified-nya. Nah, untuk yang modified-nya itu sudah diketahui bahwa dia 0,6. Jadi kira-kira seperti apa? Apa sih yang ditanyakan di sini itu? Determine the probabilities for a NTB. Berarti kan sebenarnya dia ya kita cari peluang peluang si distribusi ini ketika dia truncated dan juga modified gitu, atau istilahnya ya di titik secara umum gitu, K-nya berapa, di K berapa itu berapa sih peluangnya gitu, atau istilahnya PK dan juga apa itu PKM, PKM, PT, PKT juga itu seperti apa? Kira-kira gimana itu ya? Ini masih nyambung tuh. Oke. Gimana kira-kira? Gimana? Coba.
Halo? Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, gimana ini? Berarti kalau kita lihat ini yang ditanyakan apa dulu gitu kan sebenarnya. Coba coret-coret. Mana itu kursorku? Nah ini. Probabilities for ENTB distribution with R-nya min 0,5 dan betanya adalah 1. Tapi diketahui nih P0M-nya 0,6 yang arbitrarily. Berarti yang sebenarnya yang ditanya adalah P, kok miring ya? Sebentar. P apa? PKT dan PKM. Sebenarnya di sini adik-adik bisa cek dulu yang ENTB itu sebenarnya bagaimana. Mungkin kita cek dulu ya. Yang di sebelumnya apa infonya? Mana itu? Oh, nah di sini. Nah ini toh. Nah, untuk si apa namanya yang truncated sebenarnya kita bisa gunakan yang AB1 ini, yang di kolom ini gitu ya, yang di kolom A dan B. Oke.
Bubar kabubar.